karakternya orang Rusia bagi kita sebagai orang Asia itu adalah agak cuek kayak gitu. Iya. Yang kedua agak-agak gitu, sangat kayak sepertinya terlihat wah marah-marah nih gitu. Oh, Zocang tuh dia itu kan sangat kaget, apalagi kita posisinya orang Indonesia karakternya tuh kebanyakan baperan. Sebelum masuk ke video, saya mau kenalin satu aplikasi. Ini aplikasi yang sangat berguna dan bisa dipakai teman-teman Orvala yang lagi tinggal di luar negeri untuk kirim uang ke Indonesia. Namanya Paysen. Saya sudah lama pakai aplikasi ini untuk kirim uang ke Indonesia. Oh ya, jangan lupa kalau Paysen punya akun di Instagram juga, namanya Paysen_Indonesia, dan di sana mereka setiap bulan kasih info mengenai promo kode. Oke, kita lanjut ke video sekarang. Hai teman Orvala, kembali lagi bersama saya Dani di Orvala Channel, dan hari ini kita ada tamu bintang di channel kita yaitu Tura. Hai, halo. Ya, hai Tura. Halo teman-teman Orvala. Tamu kita hari ini itu terkenal sekali karena sangat berbakat bikin video yang menarik, dan mulainya dari, kalau saya nggak salah, pada waktu Tura kuliah dan tinggal di Rusia ya? Iya, Betul ya? kuliahnya selama 5 tahun Kak Dani. Wah, Gitu. jadi Tura itu ambil jurusan apa waktu itu? Saya ngambil di Rusia itu jurusan manajemen, itu 4 tahun, terus belajar bahasa Rusia setahun, itu di kota Tomsk, kayak gitu. Jadi Tura pernah tinggal di Indonesia, Ya. di Rusia. Nah, berarti masih sampai sekarang ingat ya bahasa Rusia? Beberapa, nggak tahu ya, sebenarnya saya udah 2 tahun udah pasif ngomong bahasa Rusia. Jadi Gitu. agak sulit juga. Nggak tahu nih, semoga aja bisa ya. Kalau misalnya Mbak Dania bertanya pakai bahasa Rusia, saya berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin gitu. Ну, как ваши дела, Тура? Aduh, Semuanya. susah banget ya pertanyaannya. Как ваши дела? Да. Да, я вспоминаю. Хорошо. Хорошо. Да. Отлично. Отлично, Я да, очень- отлично. Да, это замечательно. Да. Kalau saya mau tes beberapa kata bahasa Rusia, boleh ya? Oh iya, boleh. Aduh. Jadi kita nggak ada sesi wawancara ya, sesi ujian nih. Ujian Kan bisa. saya seorang dosen, nggak Oh, mungkin saya nggak aduh, zacot будет zacot. bacot. Examen. Nah, kita mulai dari yang agak gampang. Ini apa ya? Smetana? Smitan. Wow, Smetana. Masih ingat ya? Masih ingat. Padahal kalau orang Rusia baca kan, orang Indonesia kan Smetaha. Itu cemetaha. Smetaha, tapi Smetana. Smetana itu makan, itu apa ya? Itu kayak saus. Saus ya. Itu kita panggil smetana sebagai kan cair. Oh. Itu bisa tambah ke beberapa macam makanan. Misalnya sama ini, bisa campur ini sama smetana. Itu Tahu ya? tubarok? Nah, Oh, dah. Itu saya suka tuh. Saya Suka itu kayak cream cheese gitu. Iya, kelihatannya. agak-agak. Kalau misalnya ditambah gula itu jadi manis gitu. Itu Ya, jadi ini dua-duanya dicampur, Oh. dikasih jam, berry-berry itu enak banget. wah, saya smetana nggak suka sih di Rusia. Sebenarnya Oh, nggak smetana agak hambar gitu. Bis bukusa kayak gimana ya rasanya, aduh nggak bisa dibayangkan lah. Jadi buat teman-teman Indonesia udah jangan dicoba smetana. Di Indonesia nggak ada. Nggak ada, Ya, nggak ada. Saya cari berapa kali nggak ada. Oke, tapi tadi ada beberapa tulisan ya, itu kan Tura bisa baca bahasa Rusia. Ya. Kalau saya kasih yang nggak ada tulisannya, kira-kira tahu nggak? Apa tuh? Ini. Pomidor? Pomidor. Tahu Jawaban dong. yang biasanya itu tomat. Kan? Tomat, iya. Aneh juga ya, kayak misalnya di Indonesia, misalnya film Amerika nih, Spider-Man. Kalau di Indonesia nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, tetap Spider-Man. Kok di Rusia malah aneh, dia pakai Человек-паук namanya, Spider-Man Человек-паук.
semua Semua film ya? di-dub ya. Iya, jadi Di-dub. Pamidor udah beda banget bagi kita ya. Agak susah sih ya ngingetnya. Pamidor. Да. Pamidor. Это что такое? Hmm, яйцо. Яйцо? Яйцо или яйцо? Яйцо! Ну вы Яйцо. очень хорошо помните русский язык, не Да, придумывайте. Что конечно, вы я помните? вспомнил. Да. Nilai saya 5+ ya, kalau di Rusia 5 itu paling Waduh, tinggi. semoga saya bisa Bacot. masuk TRKI 2 ya. Kan nggak mungkin kita lupa bahasa kalau tetap kita pernah belajar. Mungkin ya kurang lancar tapi pelan-pelan itu bisa. Iya sih, dilancar. tapi sebenarnya bahasa Rusia itu termasuk salah satu bahasa tersulit di dunia ya. Karena kalau misalnya kita belajar bahasa Rusia di Indonesia atau di bukan di negaranya sendiri, menurut saya mungkin saya nggak bisa selancar ini. Saya nggak mungkin juga bisa tahu Pomidor sampai 2 tahun pasti bahasa Rusia. Jadi emang kayaknya harus belajar bahasa Rusia itu di negaranya sendiri kayak gitu menurut saya. Nah, gramatikanya susah tapi yang paling penting itu praktik ya. Apa ya, praktika. Nah, kalau dulu murid-murid saya yang di PKR biasanya susahnya bacanya s sama sh sama z, j, kan banyak huruf-huruf yang Iya, mirip di bahasa karena mungkin kita dalam bahasa Indonesia tuh hurufnya vokal semua ya, beda sama Chinese atau enggak Vietnamese gitu. Makanya teman-teman Vietnamese atau Chinese tuh malah menghina juga kadang-kadang. Oh, nggak bisa ngomong sh ya, sh gitu Pak. Kita ejek balik, ngomongnya nggak bisa ngomong r ya. Coba r, nah nggak bisa. Nah itu jadi lucunya. Oh, bisa. Nah, Bentar ya. Chinese-nya nggak bisa, orang Chinese. Di Indonesianya itu sangat ya nggak bagus. masalah. Iya nggak masalah, sh-nya susah. Nah, tapi kalau saya mau tes s sama sh. Oke, examen sekarang. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Wah, Отлично. udah Отлично. atlet sudah. Padahal ngomong nggak jelas tadi ngomong apa. Itu jelas Oh, sh jelas. ada beda. Oh gitu. Ada. Iya. Ada. Kalau misalnya gini deh. Tadi kan Ah. Mbak Dania nih kan sebagai dosen nih. Saya sebagai mahasiswa boleh nggak ngasih challenge ke Mbak Dania pakai bahasa Indonesia gitu. Saya kasih pertanyaan. Boleh. Ini apa? Dompet. Dompet. Dompet tahu. Kan kalau punya suami selalu tahu kata dompet. Dompet. Dompetnya mana? Oh gitu. Kalau ini apa? Lampu. Mantap. Ya, kayak gampang semua ya. Oh, tapi buat Mbak Dania, saya akuin bahasa Indonesia sangat bagus sih. Udah berapa tahun kira-kira, Mbak? Terima kasih. Saya awalnya belajar sebulan aja, tapi karena ada motivasi sangat tinggi, karena saya menikah dengan orang Indonesia dan mau nggak mau harus bisa bahasa Indonesia untuk komunikasi dan pernah tinggal 4 tahun juga di Malang, di Jakarta, di beberapa kota. Nanti kelanjutannya kita bakal bahas di channel Tura Partai yang menarik tuh. Iya. Oke. Kalau Tura waktu tinggal di Rusia kan di Tomsk, Ya. apakah pernah keliling ke kota-kota yang lain nggak? Sebenarnya kota-kota lain saya pernah ke Saint Petersburg pernah, di kotanya Mbak Dania, pernah juga ke Moskow, pernah juga ke Sochi. Sochi, iya, kemarin juga sempat ke Kaliningrad kemarin. Oh, sampai ke sana, saya belum ke sana. Iya, ke sana. Orang Rusia nggak pernah ke sana. Mau sekali ya. Iya, jadi sebenarnya Kaliningrad agak nekat juga. Waktu itu saya memang karena acara FIFA World Cup kemarin, tiketnya habis, mau nggak mau kota terakhir di Kaliningrad, ya udah berangkat sendiri deh gitu. Iya, dan pulangnya dari Kaliningrad ke Moskow dan Moskow ke Tomsk itu naik kereta 3 hari 2 malam. Jadi saya merasakan benar-benar lama ya. Iya, lama juga itu. Kayak gitu sih, Kak. Kalau ke Vladivostok belum ya? Vladivostok belum. Kemarin sebenarnya yang paling deket dulu wisata di Tomsk itu Baikal kan. Belum pernah ke sana. Sayang banget sih. Next time aja. Iya. Itu luar biasa tempatnya. Saya juga belum pernah ke sana, tapi itu kayak wisata utama di Rusia itu Baikal. Iya, Baikal menurut ya. saya. Iya, sebenarnya malah saya ke Altai kemarin waktu itu, bukan ke Baikal. Jadi sebenarnya agak sedih sih nggak bisa ngeliat Baikal gitu. Nggak apa-apa, main ke Rusia lagi dan ke sana aja. Semoga deh, semoga saya bisa ke Rusia lagi, tapi Ya, nggak tahu semoga kapan. bisa. Nggak kuliah kayaknya.
Kerja aja kayak aku ke sana. Dari kota-kota itu semua, yang paling kangenin itu kota apa ya? Kalau Mungkin. dikangenin pasti kalau dari saya sendiri sebenarnya kangennya paling kangen banget Saint Petersburg ya. Itu Hmm. kalau ke Moskow bisa 5 kali, bisa 6 kali lebih gitu. Kalau Saint Petersburg itu terakhir pas tahun pertama di Rusia dan gak pernah kesana lagi gitu. Jadi benar-benar paling kangen banget karena kotanya tuh salah satu destinasi wisata yang paling tinggi juga kan gitu. Iya, Kayak misalnya Saint Petersburg tuh kayak Balinya Rusia ya, gitu. ya, Iya. Jadi sebenarnya pingin banget ke Saint Petersburg lagi kayak gitu kak. ya. Semoga bisa ke sini, bisa kita ketemuan dan Iya. cerita. Ya Iya. kan itu kota saya lahirnya di sini, Oh saya gitu ya? tahu setiap gedung. Wah keren banget, aduh. Dan saya sangat apa ya, kayak bangga kalau lahir di kota secantik Petersburg itu. Dan kalau di Bali saya juga pernah, karena kan tinggalnya di Malang, dekat itu Bali itu wah luar biasa. Wah luar biasa sih. Iya, bagus untuk orang Rusia. Banyak juga orang Rusia sini kak. Jadi harus ke sini Iya, lagi sih. itu paling terkenal sebenarnya. Iya, udah pernah ke Bali belum kak? Sudah pernah Iya, ke Bali? kalau saya sih pernah, Pernah dan ya? saya juga sangat suka tempatnya, cuacanya, orangnya, makanannya, ya Aduh. semuanya cocok lah. Jangan ke Rusia lagi Mbak, aduh dingin, ke Bali aja buat suaminya Mbak Dani ya, Mas Iya. Andre tolong ke Bali saja, jangan dibawa Ya. ke Rusia lagi. Oke, kita mau ke Indonesia. Ke Indonesia? Bali. Ke Indonesia, kayak gitu. Nanti ketemuan di sana atau Iya di sini ya. boleh. Saya ada pertanyaan satu lagi. Untuk pengalamannya Tura waktu tinggal di Rusia, mungkin ada ya sebagai culture shock itu apa ya terjadi? Mungkin ada sesuatu yang Tura pas di Rusia tuh kaget apa gitu? Oke, culture shocknya ini pembahasan sebenarnya agak panjang sih dari awal saya berangkat ke Rusia. Yang pertama sih hawanya itu loh, kayak suasananya tuh benar-benar beda banget gitu. Yang nggak pernah saya lihat di Bali gitu loh, atau nggak di Indonesia. Jadi kayak udah nyampe sana benar-benar aneh banget, rasanya kayak dingin-dingin perih gitu. Kalau yang kedua pasti baunya ya. Jadi baunya di Rusia tuh agak aneh gitu bagi saya, bagi orang Indonesia. Jadi pas sebagai mahasiswa nyampe di Rusia itu kan kita dipindahkan ke asrama, tinggalnya di asrama. Oh iya. Sampainya di asrama itu kayak bau-bau mengkarat gitu loh, bau-bau besi, kayak lagi bekas-bekas asrama yang sangat dulu zaman Uni Soviet gitu. Tua sekali ya. Sangat tua sekali. Jadi ini wah khas banget sih baunya yang nggak ada di Indonesia gitu. Dan yang ketiga sih sebenarnya yang paling berat bagi saya itu adalah dari orang Rusia sendiri. Jadi gimana orang asing tuh berkomunikasi sama orang Rusia tuh sangat sulit gitu. Yang pertama pasti karakternya orang Rusia bagi kita sebagai orang Asia itu adalah agak cuek kayak gitu. Iya. Yang kedua agak-agak gitu. Sangat kayak sepertinya terlihat wah marah-marah nih gitu. Oh, Zocang tuh dia itu kan sangat kaget, apalagi kita posisinya orang Indonesia karakternya tuh kebanyakan baperan gitu atau enggak yang terlalu sensitif lah ketika mendengar hal-hal yang selalu marah-marah gitu. Jadi itu sangat kaget bagi saya, itu membuat saya culture shock yang paling nggak pernah dilupakan selama tinggal di Rusia. Aduh, mungkin aroma asrama masih ada. Waduh, udah lupa. Itu asrama pertama kali di Tomsk, kayak itu asrama kapan tuh, tahun 1880 kayak itu isinya hantu babaika kayak. Itu bisa habisin beberapa air freshener tetap nggak bantu kan. Iya, isinya beruangnya sana Masha and the Bear. Tapi ya saya komen aja kalau itu kan di asrama aja, kalau di rumah orang itu nggak ada baunya kan. Oh enggak. Jadi tadi nanti orang mikir Rusia itu bau. Oh enggak. Maksudnya baunya itu mungkin baunya ada ciri khasnya aja gitu. Dan sebenarnya itu kan kita bahas asrama untuk culture shock pertama kali yang kita bahas tadi. Iya. Ini klarifikasi ya, mohon maaf Rusia, saya tidak ada menjelekkan Rusia. Oke? Saya tidak pernah menjelekkan orang-orang, terutama negara Rusia. Ya pasti. Aman itu. Aman. Wah, jadi pengalamannya dan kesannya sangat cerah ya. Sangat cerah ya. Pertama kali sangat cerah sekali culture shock-nya ya. Iya. Maksud saya sampai sekarang masih ingat. Oh, masih ingat ya, benar. Iya. Salah mengartikan saya, mohon maaf.
Kalau kesan saya pertama ke Indonesia malah kebalik karena saya senang sekali melihat orang tersebut. Oh gitu ya? Cuacanya bagus, makanannya enak, ya bau-baunya ada tapi baunya kayak apa dari mobil ya karena polusinya lebih tinggi di sini kita mobilnya dikit. Mungkin Mbak, jadi kita culture shocknya kalau dari orang Indonesia ke Rusia tinggal pertama kali selama 1 bulan memang sangat kaget, tapi lama-kelamaan mulai nyaman. Dan sedangkan Mbak Dania, kalau misal ke Indonesia itu sangat senang selama liburan 1 bulan. Tapi ketika 12 tahun atau 1 tahun, Mbak mau pulang ke Rusia nanti, nggak kuat di Indonesia dengan panasnya gitu. Ya panas itu mau. Nah, karena itu Indonesia banyak sekali. Apa? Gimana Pak? Karena itu kita tinggal di Malang, karena oh itu iya. Oh iya benar tinggal di Malang ya, bukan di Jakarta atau di mana? Ya pernah di Jakarta tapi terlalu panas. Panas banget sih, jangan. Bali Lombok itu wah panas sih. Kalau Lombok panas banget. Terima kasih banyak, спасибо вам большое. Вы обязательно приезжайте в Россию. Да? Едете? Да. Тоже обязательно приезжай на Бали. Да. Спасибо, с удовольствием. Terima kasih banyak ya Tura, kita sudah sangat kita bisa bertemu dan ngobrol, ternyata ya sangat menarik ceritanya dan semoga sukses dengan video-video karena itu memang luar biasa, sangat menarik dan itu mantap. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Dan terima kasih teman Nurfal yang sudah dukung channel kita hari ini. Saksikan video selanjutnya dan tolong jangan lupa comment, like dan subscribe. Ya, subscribe.